Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Saya Seli Mesia Ambarita dengan NIM 501371711 dengan tutor Bapak Dr. Kartono SPD MSI pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Diskusi 8 ini saya mendapatkan materi topik keempat, yaitu konsep matematika apa saja yang dikaji oleh Apollonius. Jelaskan pula konsep matematika yang dikaji oleh Euclid. Sebelum kita membahas konsep matematika yang dikaji oleh Apollonius, kita perlu tahu bahwa Apollonius dari Perga adalah seorang matematikawan Yunani kuno yang dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang geometri dan astronomi. Berikut adalah beberapa konsep matematika utama yang dikaji oleh Apollonius. Yang pertama adalah irisan kerucut. Apollonius terkenal karena karyanya tentang irisan kerucut yang meliputi lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Karyanya ini tertuang dalam risalah berjudul Conics yang terdiri dari 8 buku. Dia memberikan nama-nama elips, parabola, dan hiperbola yang kita kenal sekarang ini. Jenis-jenis irisan kerucut terdiri dari parabola, hiperbola, dan elips, di mana parabola terjadi jika bidang mengiris kerucut sejajar dengan satu dan hanya satu generator. Hiperbola terjadi jika bidang pengiris sejajar dengan dua generator, maka irisannya akan memotong kedua kulit dan membentuk sebuah hiperbola. Elips terjadi jika bidang pengiris tidak sejajar dengan generator manapun. Lingkaran adalah kasus khusus dari elips yang terbentuk jika bidang pengiris memotong semua generator dan tegak lurus sumbu kerucut. Yang kedua adalah teorema Apollonius. Teorema Apollonius adalah teorema dalam geometri yang menghubungkan panjang median segitiga dengan panjang sisi-sisinya. Teorema ini menyatakan bahwa jumlah kuadrat dari dua sisi segitiga sama dengan 2 kali kuadrat dari setengah sisi ketiga, ditambah dengan 2 kali kuadrat dari median yang membagi dua sisi ketiga. Secara matematis, dalam segitiga ABC, jika AD adalah median, maka teorema Apollonius dapat dinyatakan sebagai AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan 2 kali BD kuadrat tambah AD kuadrat. Bukti teorema Apollonius dapat dibuktikan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk hukum kosinus, teorema Stewart, atau vektor. Yang ketiga adalah astronomi dan model episiklik. Model episiklik adalah model geometri yang digunakan untuk menjelaskan gerakan planet-planet di langit. Dalam model ini, setiap planet dianggap bergerak dalam lingkaran kecil yang disebut episiklus atau episklus, yang pusatnya bergerak di sepanjang lingkaran yang lebih besar yang disebut deferen. Bumi terletak di pusat deferen. Kontribusi Apollonius berjasa karena menunjukkan bahwa gerakan planet yang tidak seragam dapat dijelaskan dengan kombinasi gerakan melingkar yang seragam. Ia membuktikan bahwa setiap model episiklik ekuivalen dengan model deferen episentris, di mana planet bergerak di sepanjang deferen, sementara pusat episiklus bergerak di sekitar bumi. Model episiklik memiliki implikasi filosofis yang signifikan. Model ini memungkinkan para astronom untuk menjelaskan gerakan planet tanpa harus berasumsi bahwa planet-planet bergerak dengan kecepatan yang tidak seragam. Ini sesuai dengan keyakinan filosofis Yunani bahwa alam semesta harus diatur oleh prinsip-prinsip yang sederhana dan harmonis. Konsep matematika yang dikaji oleh Euclid. Euclid dari Alexandria terkenal karena karyanya Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan matematika pada masanya. Konsep-konsep utama yang dikaji oleh Euclid adalah geometri, teori bilangan, dan aksioma dan postulat. Kita bahas yang pertama, yaitu geometri. Euclid meletakkan dasar bagi geometri Euclidean yang merupakan sistem geometri yang didasarkan pada aksioma dan postulat. Dia mempelajari berbagai objek geometri seperti titik, garis, bidang, sudut, lingkaran, segitiga, segi empat, dan bangun ruang. Euclid membuktikan berbagai teorema tentang objek-objek geometri ini, seperti teorema Pythagoras dan teorema tentang sudut-sudut dalam segitiga. Yang kedua adalah teori bilangan. Euclid juga membahas beberapa konsep dalam teori bilangan seperti bilangan prima, faktor persekutuan terbesar, dan algoritma Euclid untuk mencari FPB. Dia membuktikan bahwa terdapat tak hingga banyaknya bilangan prima.
Yang ketiga adalah aksioma dan postulat. Euclid menggunakan aksioma atau kebenaran umum yang diterima tanpa bukti dan postulat asumsi dasar tentang geometri untuk membangun sistem matematikanya. 5 postulat Euclid menjadi landasan bagi geometri Euclidean. Konsep Apollonius dan Euclid adalah dua pendekatan penting dalam geometri Yunani kuno. Berikut saya mencoba membuat perbandingan konsep Apollonius dan Euclid. Dilihat dari fokus utama. Euclid terutama dikenal karena karyanya Elemen, yang berfokus pada dasar-dasar geometri, aksioma, postulat, dan teorema-teorema dasar yang membangun geometri. Sedangkan Apollonius terkenal karena karyanya tentang irisan kerucut yang membahas elips, parabola, dan hiperbola secara mendalam. Yang kedua, dilihat dari metode. Euclid menggunakan metode aksiomatik dimulai dengan definisi dan postulat dasar, lalu membuktikan teorema-teorema berdasarkan logika deduktif. Sedangkan Apollonius juga menggunakan logika deduktif, tetapi lebih fokus pada analisis dan manipulasi geometri irisan kerucut. Ketiga, dilihat dari kontribusi. Euclid meletakkan dasar yang kuat bagi geometri dan matematika selama berabad-abad. Elemen menjadi buku teks standar selama lebih dari 2000 tahun. Apollonius memberikan pemahaman mendalam tentang irisan kerucut yang kemudian menjadi penting dalam astronomi, fisika, dan teknik. Yang keempat, kita lihat dari gaya. Euclid cenderung formal dan sistematis, dengan setiap langkah dibuktikan secara ketat. Apollonius lebih analitis dan eksploratif dengan banyak diagram dan konstruksi geometri yang kompleks. Kelima, dilihat dari pengaruh. Euclid mempengaruhi perkembangan geometri dasar dan logika matematika, sedangkan Apollonius mempengaruhi perkembangan geometri analitik dan aplikasinya dalam ilmu-ilmu lain. Singkatnya, Euclid lebih menekankan pada fondasi dan prinsip-prinsip dasar geometri, sementara Apollonius lebih fokus pada analisis mendalam tentang irisan kerucut dan aplikasinya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyebutan nama atau istilah. Terima kasih.